balik lagi. Di kali ini podcast kita ini sedikit bermodal nih. Yang tadinya biasanya di studio ya kan? Studio, kali ini nyoba di tempat baru. Oh iya, di tempat Di luar. baru. Tadi sih beberapa udah apa namanya? Udah di ini ya, di shoot ya sama Rizky ya. So, tentang beberapa kafe ini ya. Iya, tentang apa interiornya yang keren. Oh ya, buat teman-teman, video ini di take hari ketiga Ramadan puasa. Buat yang menjalankan, selamat menjalankan ibadah puasa dan kebetulan kita ngetik sekarang udah buka ya, Di. Puasa nggak, Di? Alhamdulillah puasa. Kan sudah buka, Mas. Oke. Iya. Hari ini kita ngebahas apa nih, coy? Bisnis milenial. Wih. Bisnis milenial. Oke, kita sebelumnya paling kita pengen ngebahas tentang yang bisnis yang udah memerajai teman-teman milenial kita ya kan. Banyak kayak coffee shop dan lain semuanya gitu kan. Kita sekarang juga udah disponsorin kan? Sponsorin nggak, Niko? Boleh. Sponsor lah. Oke, kita dapat sponsor dari kita mesen yang mahal tuh. Oke, boleh. Mesen Pur, kita disponsori oleh Pur Cafe and Mocktail, bener ya? Betul. Oke, Pur Cafe and Mocktail itu ada tempatnya di Malang, di Jalan mana? Jalan Merbabu ya. Merbabu nomor 29. Oke, yang ngomong tadi barusan, yang dari tadi udah ketawa-ketawa, udah paling ganteng lah ya di sini. Yang jelas paling bright di sini. Itu didatangkan langsung ownernya. Ya. Selamat datang kok di podcast Sotoy. kita, Sotoy. Halo. Podcast ini kita ngobrolin santai kok, kita ngobrol santai, terus kita ngobrol tanpa ada asumsi, tanpa memperdulikan asumsi argumentasinya, karena memang kita tidak akan bertanggung jawab atas apa yang orang-orang terima dari apa yang kita obrolin. Ya. Gitu ya, dia. Betul. Selamat datang lo. Gimana nih kok kabarnya kok? Oke, ya baik. Sejauh ini baik. Oke, sebelumnya aku cuma mau ngomong terima kasih banyak karena beberapa hari yang lalu kita diperkenankan untuk syuting web series untuk On Ice di sini ya dia. Betul. Judulnya apa nih, Di? Judulnya Secangkir Kopi Pur. Segelas dong. Segelas kopi Puasa, pur. Mas, puasa. Oh iya, puasa. Jadi nanti tayang nih Ramadan, minggu-minggu inilah kita tayang di channel kita, jangan lupa nonton. Pur Cafe and Mocktail. Berarti lebih ke arah kopi dan mocktailnya ya. Kopi dan mocktail memang fokusnya. Awalnya. Awalnya. Ya, ada awal jadi Kok diminum kok nggak apa-apa? ya. Jadi Terus plan A-nya kita memang mau fokusnya di kopi sama mocktail. oke. Kenapa kok mocktail? Karena rencana awalnya memang mau benar-benar non alkohol. Oke. Makanya kita ambilnya mocktail, Mocktail. bukan cocktail. Oke, Mocktail. Nah, lalu kalau ditanya kenapa kok kopi? Ya sebetulnya simple sih, menuruti kemauan dari customer. Ya nomor satunya itu, nomor duanya sebenarnya aku sendiri hobi ngopi. Wih, Gitu, iya. sadis. Hobi ngopi. Jadi daripada ngopi di luar ya udah mending Bikin sendiri. beres. Ya kan? Nah, Gitu kan. itu tuh, Bener. itu tuh yang kayak gitu tuh kita belum nyampe. Belum nyampe modalnya. Hobi ngopi, bikin kopian. Bikin kopi, Akhirnya ya. menghasilkan. Lumayan. Gitu Iya. dong jadi anak muda. Katanya muda. Terus. Sebelumnya awalnya sih nggak tahu apa-apa ya tentang kopi ya. Taunya ya cuma ngopi-ngopi beli, nggak tahu apa-apa masalah gimana caranya bikin kopi, ngoperasin mesinnya gimana, nggak tahu apa-apa udah. Awalnya sih nekat aja. Awalnya coba-coba gitu ya. Awalnya kita coba-coba. Coba-coba. Sama saya Bambang. Sebut saja Mawar. Sebetulnya Ya. mawar terus. Terus kebetulan setelah memutuskan untuk terjun di coffee shop, ada kedai kopi langganan. Ya, ada kopi langganan tuh, dia mau ngajarin, gitu loh. Kebetulan nih, jadi kebetulan mau ngajarin. Jadi sedikit banyak akhirnya tahu yang enak mana, yang nggak enak mana. Terus cara ngoperasi mesinnya juga diajarin. Semuanya ya ilmu-ilmu dasarnya dari
Dari dia. Dari kopi langganan Iya. kopi langganan gitu. Pembicaranya dari dia. Akhirnya aku minta rekomendasi. Enaknya kalau aku pakai mesin ini mesin apa? Akhirnya sama dia dikasih rekomendasi semua. Kasih rekomendasi semua. Mesinnya pakai ini. Alat-alatnya yang lainnya ini bisnya kalau bisa pakai ini. Kasih rekomendasi dan aku lakuin. Ya kok kebetulan memang hasilnya enak. Oke. Gitu. Aku menurutin rekomendasi dia. Komentarnya orang-orang juga positif sih ke kopinya. Kalau masalah rasa kopi ya kalau aku bilang 11-12 lah. Oke. Sama yang lain. Oke. 11-12. Oke, kok. Ini dari tadi tuh kayak notice berarti beberapa sebelum Koko buka Pour Coffee ini berarti Koko sempat tes market dulu ya. Kopinya tuh seperti apa? Berarti emang bener-bener bikin sendiri dulu, bener-bener ngawalin tuh sendiri dulu gitu. Sendiri. Ganti-ganti biji kopi berkali-kali sudah. Tapi yang paling aku notice tuh dia. Dari tadi tuh ceritanya adalah balik ke temennya Ko Kevin itu yang dia buka ya langganan kopi yang dia mau ngajarin yang kayak gitu tuh yang kalau ngomongin mahal, ilmu mahal. Iya, ilmu mahal. Iya. Ya kan ibaratnya itu di Malang loh. Di Malang. Oke. Jadi kan ibaratnya kalau ngomongin persaingan yang kayak sekarang nih udah banyak lah ngomongin persaingan nggak sehat dan dia fair aja ngasih ilmu dan lain sebagainya ke Ko Kevin dan dia fine. Ya udahlah teman-teman emang harus kayak gitu yang namanya bisnis udahlah rezeki udah ada yang ngatur sendiri. Yang penting tuh kita sama-sama take and give gitu lah ya. Iya. Benar-benar. Pertanyaan basic banget sih ini. Tadi sih sempatnya harusnya nanya di awal. Nih si Arab Dongo nih emang selalu lupa nih emang. Arab sih. Bukan ya? Bukan. Gimana? Jadi pertanyaan basicnya nih. Pur. Apa sih maksudnya pur itu? Lambang kucing. Iya. Dan kenapa lambang kucing? Kucing. Ya. Jadi kenapa kok pur? Kenapa kok lambangnya kucing? Jadi dari dulu aku kecil sampai detik ini di rumah itu selalu ada kucing. Oh ya? Iya. Dan nggak cuma satu ya. Gonta-ganti kucingnya. Peliharaan gitu kayak. Ada yang dipelihara, ada yang memang tiap hari nyelonong gitu. Oh berarti emang Koko suka kucing? Kalau dibilang suka kucing spesifik enggak sih. Oh, enggak. Ya kalau hewan ya suka. Suka lah ya, suka hewan. Tapi bukan maksudnya spesifik Iya. kucing. Oke, terus? Nah, kenapa kok diambil namanya Pur? Itu aku keinget kalau kucing digaruk gini-gini nih, ya gini-gini itu kan kayak Gereng. Nah, gereng Gereng. nah, gitu kan. Nah, Oke. itu nah, kayak gitu ya. Beda bego. Beda. Sorry. Nah, itu aku ambil dari situ nama purnya itu. Terus kalau logo kucingnya emang ada hubungannya sama pur kan, harus kucing. Tapi kenapa kucing bertopi berjas kayak gitu? Karena tempat ini jadi dari dulu aku waktu SMA dari SMA sampai terbentuknya pur ini aku punya cita-cita buat suatu tempat itu yang bertemakan Iris. Nah, Iris, tau nggak di Iris? Enggak, Bang. Deso. Iris mana dulu? Iris itu aku ambil dari Irlandia ya. Oh, oke. Ireland. Nah, dari SMA aku udah punya tes di situ. Oh. Nah, akhirnya aku Masuk. cemplungin di sini. Oke. Gitu. Jadi kayak dipadu-padankan gitu ya. Heeh. Di apa ya? Di Mix and match. Ya, di mix Ya. and match. and match. Kok Inggris Matchmaking anjing? ya. Asik. Matchmaking ya. Jadi dekor-dekornya pun Iya, benar sih. kebanyakan kayu, terus Warnanya iya. lebih ke iris banget Ya, sih. hijau merah. Ya, hijau merah. Hijau merah kuning. Britania ya? Berapa? Irlandia itu termasuk Britania. Irlandia aku kurang paham. Hampir sama lah ya. Mungkin hampir ya. warna-warnanya hampir sama gitu. Iya. Asik sih emang comfort sih kok kalau emang kopian baru ngomongin kopian banyak tuh yang bisnis kopi udah terlalu Ya. banyak ya. Cuman konsep
konsepnya mungkin yang memang berbeda-beda dan Ya, Yang harus ditonjolkan iya dari iya situ. dari Pur sendiri pas kemarin kita syuting web series di sini tuh yang beberapa bulan yang lalu itu juga emang udah bikin kenapa pilihnya di sini ya karena emang wah kayak ini asik nih dibikin kayak gini secara warna warm catching gitu ya dia. Betul. Ya. Kok Catching. promosinya kok. Balik bentar, lagi. bentar, bentar. Ngerokok boleh nggak nih? Oh boleh santai. boleh Di ya. sini santai. Di sini santai. Ngerokok boleh ya. Ini Ada korek mau nih ya. merokok boleh, minum boleh. Ada korek. Korek. Oke, yuk lanjut yuk. Lanjut. Kita udah ngomongin konsep, kita udah ngomongin nama, kita udah ngomongin awal mula nge-build-nya ini kayak gimana. Cuman kayak kalau ngomongin kayak itu doang yang jadi pembeda kayaknya masih kurang. Kita pengen tahu nih signaturnya dari Pur Coffee gitu. Boleh nggak sih? Boleh. Katanya sponsor. Yoi. boleh. Kita mau ini nih apa ya? Apa kata kalau YouTube yang lain tuh kayak Hannes review. Hannes Ya, review. Yes, review ya. Ya, aku intermezzo dulu ya. Boleh. Apa nih Kak? Signaturnya ini Mhm. sebetulnya nggak tahu sih apa namanya di luaran udah ada apa belum. Oke. Cuma menunya ini kalau ada yang benar-benar signatur, Mhm. ada yang modifikasi. Wah. Nah, jadi ada yang menu dari Eropa Oke. itu kalau di Eropa kan dia pakai vodka segala Iya, macam. ada Kopi, campuran ya kopi, pakai vodka. vodka dan sebagainya. Nah, berhubung di sini Indonesia, Nah, ya. Malang, kata bedanya seperti itu ya. Ya betul. Jadi modifikasi gitu ya. aku modifikasi sendiri, kita tanpa alkohol. Jadi aman buat teman-teman Ya. ya apa ya? Apa nih? Yang Ukti berjilbab kalau mau datang ke sini aman. Halal. Halal. Ya. Halal Apa nih kayak namanya, baristanya. Apa nih kita signatur kita ada 5. ada 5. Oke, ada Ya. lima. Yang coffee base kita ada Canario, Canario, White Russian, White Russian, lalu ada lime americano Americano, sama tadi apa sih? Canario. Canario. Ya. Santai gue santai. Ada red dish. Red Red Dish, Dish, ya, ya. yang Ya. favorit tuh. Ya, red Favorit dish. tuh. Ya langsung dikeluarin semuanya gimana? Oh boleh. Boleh. Keluarin semua capek. Iya. Bikin langsung. Masakannya bingung. Masakan. Boleh dong mas, keluarin dong. Ayo dong, keluarin. Sambil ngobrol ya kok. Ya. Kita pengen tahu nih, kayak kan aku pribadi di sini tuh karena beberapa bulan juga sering syuting di sini, terus sukanya Redis. Oke. Itu menurut aku sih punya taste mulai dari kita minum sampai after taste tuh ada ceritanya di situ dan Bung Ya. Aan, cie. Bung Aan. Aan. Dari tadi namanya keluar terus tapi orangnya nggak ada. Orang yang nih. belum datang. Bentar lagi. Bentar lagi ya. Ya, Kalau mungkin- red di sini pengkhususan ya. Jadi memang di luaran sana nggak ada. Karena Redis itu by Mas Barista sendiri yang mixing. Dia sendiri yang buat resepnya. Sadis Keren banget. Dia sendiri yang buruan lah Mas Barista. Kita berapa bulan di sini belum tahu Mas ya? Baru tahu ini. Lu yang kuper. Saya udah nyobain berkali-kali di sini. Enggak, makanya baru tahu kalau masakan yang ini. Pesannya jangan bir terus dong. Oh iya, pesannya jangan bir terus dong. Tante, Adi ngebir tante. Astagfirullah. Oke, bener sih emang. Kalau aku sih pribadi dari beberapa signatur itu lebih prefer ke Redis. Redis. Tapi yang lain juga kayak si White Russian juga udah pernah coba, cuma Ya. asik sih emang. Kalau White Russian Udah tuh pernah nyobain apa di sini? Air putih. Ini Air bukan gardu, putih. goblok nongkrong di luar. Ice tea. Ice tea. Ice tea. Ice tea. Ice tea, oke. Ice tea with block ice. Ya, ya. Less sugar. Ngomongin apa sih? Ice cube in the glass. Ya, alright, alright. Iya benar. Ya emang dari beberapa signatur ya, emang udah modifikasi gitu ya, Pak. Ya. Sempat ke Eropa atau gimana? Atau sempat Enggak sih. kulik, Searching sih. searching ya, Iya. lebih riset gitu ya. Riset, ya. Nah itu sih, itu paling penting sih ketika kita mulai bisnis ya. Riset itu emang jalan paling utama sih sebelum kita mulai apa-apa. Dasar-dasar Emang ya. dari sini kita udah tahu nih kayak tuh Kevin di sini tuh bukan cuma sekedar milenial yang bisnis kopi,
cuman ya udahlah karena ada duit bisnis saya lah kopi karena kopi lagi booming gitu ya. Tapi emang pertimbangannya panjang gitu ya. Jadi kayak mulai dari tes market, tes rasa, riset. Soalnya menurut pengalaman yang udah nih ya, banyak ya termasuk teman sendiri sih. Jadi banyak teman maupun orang lain tuh dia buka coffee shop, bentaran tutup. Buka, bentaran tutup. Iya. Benar-benar. Banyak banget. Di Malang. Betul. Banyak. Buka tutup banyak banget. Akhirnya ya bingung jual alat. Iya, betul. Maksudnya ya kita berbisnis harus persiapan matang, semuanya matang. Aku tes drink juga, nggak cuma sekali 2 kali. Berkali-kali aku buang bahan udah banyak. Ya kayak gini nih yang ilmunya emang harus di belakang layar sih. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Ya. Gini loh. Apa namanya? Bener sih kalau yang Koko bilang tadi tuh ya. Kalau aku ngambil beberapa kutipan omongan Dari Koko. no dari Mas Panji Pragiwaksono. Oh, buku dong ya. Iya, dari buku tuh kayak bilang bahwa kita tuh nggak bisa sedikit lebih baik. Karena kalau kita sedikit lebih baik akan ada yang lebih baik lagi. Betul. Tapi dia ngomong kayak sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Jadi emang harus punya karakter sih. Ya ngerti nggak di? Sorry, dia emang lemot otaknya, maklum. Betul. Iya, jadi memang harus sedikit lebih beda, punya karakter dan itu yang ya secara jujur sih Hanesnya tuh emang bener-bener di sini tuh emang punya karakter sendiri sih. Ya, aku dulu sempat mikir sih. Sudah ada brand-brand yang udah dikenal orang kan? Iya. Benar banget. Kenapa aku nggak bikin menu yang rasanya sama? Iya, betul. Kan gitu kan? Tapi Masalahnya, Mas? Tapi di balik itu ada pemikiran lain. Kalau emang mau punya rasa yang sama, sekalian aja franchise kan gitu Ya, kan? betul. Sekarang Asik. Siapa ini? Bapak Persuki Misi. Halo bro. Apa nih? Apa nih? Ini apa nih? White Russian. White Russian. Oke, White Russian. Favorit saya nih. Ini reddish. Wih, gila dari looks-nya ada strawberry. Duduk dong. Ceritain dikit Semuanya. dong, Bang. Oh ya, siap. Lihat nih, ini ada kopi. Ya jelas lah kopi ya kan. Karena di sini mau jualnya kopi, terus ada strawberry-nya. Udah itu aja paling hanes. Halo, Mas. Siapa nih? Halo. Mas Aan. Iya, Mas Aan. Mas katanya Rizky agak kesinian tuh, Mas. Oh iya. Karena nggak kelihatan gantengnya. Ya, Iya, Bang. geser dong. Ganteng-gantengnya. Iya. Asik. Gitu ya, Ki. Yoi. Alright. Oke, orang di belakang bar. Yes. Benar. Ya. Iya. Orang di belakang hasil dari Hasil kopi ini. The Captain. Udah sih itu aja. Iya. Makasih Mas ya. Belum. Oke, Mas. Tadi Koko sempat Kita mau nanya nih kan Masnya kan barista nih. Kan Insya Allah ngomong, ya. kan. Insya Allah, Udah Insya Allah. Udah ahli lah yang namanya kopi nih kan, ya kan. Iya. Ya, Amin. Ya. Minimal lebih ahli daripada kita berdua. Iya, Apalagi benar si sih, Dongo benar. ini kan. Dia udah dongo, Bener hidup banget. lagi. Ya, Ya udah. gitulah ya Mas. Paling aku mau nanya, dulu penanaman kopi pertama tuh di RT berapa Mas? RT3 kayaknya. Barista terbaik. RT3 Dia tahu loh, dia. bener. Hampir Biar- sama kayak NATO ya. Di Bandung. Iya. Iya terus aja. Iya. Tapi pertama kali itu emang di Bandung. Oh iya benar. Serius. Yang ini bener Mas? Bener. Wah, fun fact tuh. Fun fact. Masuk ini fakta loh. Fakta ya, ini fakta. 7 fakta aja. Benar tentang kopi. Oke, Tentang Mas. kopi. Ini red dish. Yes. Ini White Russian. What Russian? Oke, ini dulu lah ya. Russian. Russian. Rusia, orang Rusia. Raisa. Russian, yes. Kalau Mas Raisa dari dulu Raisa putih. Kita bertiga hitam. Anda rasis. Black Raisa. Oke, Mas, mau nanya. Ini idenya dari mana? Idenya dari apa ya? Ada teman baru waktu itu ya? Ya. Oke. Oh, emang berdua ya, Mas? Dia Masnya emang dari awal masuk ke sini ya? Iya benar. Oke, terus? Tadi ada teman nih. Dia lihat-lihat menu-menu di Instagram nih. Oke. Terus dia lihat White Russian itu tadi, kok kayaknya menarik gitu loh. Oke. Tapi berhubung menu sebenarnya dia pakai Vodka. Ya, karena Rusia vodka ya. Ya karena di Indonesia mungkin awam banget kan kopi pakai vodka dan segala macam. Iya, belum. Akhirnya kita modifikasi, kita hilangkan vodkanya. Terus diganti?
Tidak diganti sama sekali. Oh, tidak ada ganti. Eh, Cuman memang benar-benar diganti sih, simple sirup. Simple sirup. Ya, Benar, sirup. Oke. simple sirup sih. Simple sirup. nggak perlu ini sih. Kalau mau ngebeberin soal rahasia dapur nggak masalah sih. Enggak apa-apa sih. Cuman Yang penting jangan rahasia rumah tangga ya. Oh iya itu. Iya. Dicobain di Bismillahirrahmanirrahim. halal kok. halal. Halal nih. Kan udah buka. Oh iya. Asik. Yang di belakang layar ngiler. Yang di belakang layar Mas Sisa sama Rizky ngiler. Mantep Mas, cobain Mas. Apa mantep? Apa ini? mantep? Anas review loh ya. Anas review nih. Anas review loh. Ayo dong, apa? Orang ngerti kopi, enak pokoknya Mas. Cobain ya. Cobain. First impression aja lah. First impression Tasty banget ya. kerasa apa? Nah, ya. Pertama, Yes. nut, Kacang. Betul. Betul. Bener. Betul ya. Betul. Karena emang White Russian top note-nya dia emang kacang. Kacang. Ya. Dia ada espresso, dia pakai espresso kan? Nah, iya, espresso bener-bener. dia di aftertaste. Iya betul. Jatuhnya di Setelah aftertaste. kacang selesai, pahitnya keluar. Kopinya ada, Betul. kayak Betul, gitu. betul. Emang Espressonya kita ngasih keluar. sensasi kayak gitu emang. Ya. Dari White Russian itu sendiri. Ini kalau nggak ada yang nyoba, nake. Enak-enak. Iya benar-benar. Ini White Russian keluar White Russian. kacangnya. Terus itu emang benar-benar kacang di blend itu? Atau emang ada taste? Kita pakai essential? peanut Jadi butter. kita pakai peanut butter. Peanut butter. Kita pakai merek Tit ya. Ya, merek tit ya. Ya, itu. T-nya satu. Ya. Ya. Oke. Nah, gitu lah. Ini memang berarti terinspirasi dari benar-benar White Russian. White Russian yang asli. Dari sana. Iya. Memang benar ada vodka, kopi sama kacang gitu ya. Kurang lebih Vodka, gitu lah ya. espresso, Espresso. peanut butter. peanut butter. Mas pakainya kita kasih sirup. Oke mas, kedua nih. Nah, ini. Favorit Duluan. saya. Duluan. Ini autentiknya Bung Aan. Ini. Teman-teman di Malang kalau mau nyobain datang sini. Sponsornya biar lebih banyak lagi gak usah ke kita. Oh, oke. Terbaik. Terbaik. Cobain ya mas. Silakan. Ada sedotannya. Cobain Ada. pakai sedotan dong. Ada dong. Pipet. Dan ini. Dihabisin boleh nggak? Boleh, boleh. 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 Hannes review ya di. Adi duluan. Adi duluan mas. Ya Adi. Rasa yang dirasain oleh lidah. Awal tes Ya. pertama. Strawberry. Oke, Strawberry. Terus baru kopi. kopi. Udah itu aja. Udah, aku nggak ngerti kopi Mas. Ini sih, kalau ini tuh kenapa terbaik? Karena emang saya sendiri kan nggak suka terlalu manis. Yes. Ini taste-nya bener-bener pas kita nyobain pertama itu flavor dari aroma dulu ya, Iya. flavor strawberry itu keluar. Dari ini nih keluar tuh strawberry. Terus abis itu pahit. Nah yang terakhir nih, Yes. yang terakhir nih. Lihat. Aku Ditebak nggak mau- dong, coba dong. Aku nggak mau cerita dari Bung Aan sendiri aja. Ditebak dah kan kalau aku yang ngasih tahu nggak enak. Pura-pura nggak tahu ya? Pura-pura nggak tahu. Apa ya? Apa ya? Rasa apa ya? Ada satu spesial yang di sini. Iya. Iya, benar. Satu bahan spesialnya. Iya benar, benar. Cerita dong. Aku mau tahu nih ceritanya. Cerita. Ceritain. Apa tips terakhir nih? Boleh ya? Boleh. Oke, siap. Jadi Ceritain. aku bikin minuman ini kan tadi sensasinya dia emang strawberry. Yes. Tapi tanpa ngilangin espresso kopinya dari espresso itu tadi ya. Iya, betul. Makanya Dapat- kenapa dapat. aku pakai double shoot espressonya gitu kan. Jadi sensasinya emang orang pertama kali dia disajiin, dia aromanya emang strawberry. Yes. Tapi ketika diminum, strawberry-nya ada di bottom note. Yes. Ramnya di top note. Kita pakai ram di sini. Bottom note, top note, sekalian WOT. Jauh loh. Om saya masih kecil om. Apa Mas BOT? Ini loh, WO kalah. Tenis. World of tennis. World of tennis. Asik sih mas. Memang Memang ini memang favorit jackpot. sih. Dari kemarin beberapa bulan yang lalu pas ini aku selalu pesen. Favorit sih. Kalau aku sih ini di. Kalau aku Iya, suka ini benar, Mas. ini. Kalau aku suka ini, soalnya aku Iya, nggak benar. terlalu suka terlalu pahit. Aku lebih suka yang manis-manis. Aku emang Oke, suka ya. kayak aku. Jadi emang gitu ya dia. Tadi diceritain sama Mas Aan sendiri kayak Redis sama apa namanya? White Russian. White Russian. White Tadi Russian. udah But Raisa. emang Rahasia. autentik. Otentik emang. Ini sih Kalau ya cuma awal dari sini aja sih. Ini sih. Kata aku ini sih. Ini harus coba sih kalau benar. Terus ada beberapa ini juga ya Mas ya. Ada beberapa signature Satu lagi yang- ya, benar. Kayak yang ini kan cuma apa beda ukuran gelas Oh, aja sih. nih juga tadi dengar juga katanya ini di sini juga ada makanannya ya Mas. Yes, ada. Ada. Itu bikin sendiri ya. Mas? Bikin sendiri. Semuanya handmade. Handmade semua. Keren, itu keren sih.
Stefan. Iya pasti handmade lah. Ya, Mas. itu bukan Nggak mungkin pakai robot kan? Ya, karena kita Indonesia bukan Jepang. Iya. Oke. benar. Kita ke manusia semua. Wisuda aja yang dipakai robot mas. Ya, Ya, pakai ya, joki juga, pakai Ya. joki. Itu ujian pakai Wisuda mas ya. Ya, joki temenin wisuda maksudnya. Iya, dan Bisa, bisa. Joki itu lucu mas. Jok. Oh itu joki. Joki itu Joki itu mobil. Iya. Jok. Ya, jasa. Iya, iya. Hasan, Yes. terima kasih banyak atas ilmunya dan informasinya. Ini orang dibalik semua rasa yang telah kalian Rasa yang miliki. pernah ada yang di pernah sini. kalian miliki di sini. Oh, Oke. Kalau Mas Aan jomblo mas, insya Allah ya. tapi nggak perlu pakai nawarin di sini. Mas. Eh, Karena di sini yang nonton nomor WA ada di sini ya. cowok-cowok semua. Nggak apa-apa kalau doyan cowok. Enggak dan. Nomor WA di sini. Ini. Ya. Thank you mas. Thank Ini you. corona gini atau gini mas? Gini. Oke gini. Oke. Wakanda forever. Anda. Asik. Thank you mas. Bye. Boleh you, kerja Mas. lagi kerja mas. Banyak yang pesan. Gila tuh. Keren gue keren. Di sini tuh kayak apa ya? Kita ngelihat memang bener yang aku suka gitu loh. Kayak filosofinya tuh ya udah sedikit lebih beda itu emang lebih baik lah daripada sedikit lebih baik. Dari main ngomong kita udah tahu nih kalau teman-teman mau bikin usaha ya emang harus kayak gitu punya Harus karakter ada yang beda, sendiri. punya Terus karakter. ya risetnya nggak main-main kayak aku Ya. bilang itu kan dari tester market juga nggak cuma sekali Iya. berkali-kali. Soalnya kalau memang mau sama, ngapain nggak franchise aja sekalian Nah, gitu iya kan? bener. Itu bener sih, itu kata poin bener sih. Kan kita udah banyak brand di luar kalau emang Iya. mau sama persis mendingan franchise Franchise aja sekalian kan? Gini aja ya. Kerja anjir. Enak mas. Oke kok. Ini mau nanya dikit nih, kalau boleh nih, Oke. kalau boleh. Ini tips aja sih buat teman-teman yang mau buka usaha lah ya. Kita ngomong teman-teman milenial ini mau buka usaha gitu ya. Ini kan dari kita ngeliat dari pandemi corona ini kan udah otomatis ngehajar semua sektor gitu. Iya. Tapi ngelihat dari sini kondisi di sini dari itu yang take away aja udah banyak. Udah gitu kan. Emang udah dari sebelum take away. Karena kalau nggak salah belum launching ya, Pak ya? Grand launching. Belum grand grand opening Ya, belum grand opening. Nah itu boleh tuh setelah si corona ngehe ini cabut dari dunia, Yoi. boleh tuh langsung grand Gaspol. opening ya. Kita pasti langsung grand opening. Siap buat teman-teman Malang boleh gabung deh di sini. Ini pertanyaannya nih. Oke. Kan kita ngeliat nih di tengah pandemi kayak gini juga yang take away banyak udah kalau tes ngomongin rasa dan kalau itu ngomongin sebelum pandemi juga kita waktu shoot web series di sini juga rame nih kan. Ya. Sempat ganggu operasional juga. Sorry nih sebelumnya Mas Aan. Terima kasih atas bantuannya untuk web series kami. Iya, sama-sama. Oke, jadi marketingnya, Hmm. pemasarannya itu paling penting sih, fondasi awal ketika kita memang sesuatu kita Betul. udah tahu pasarnya kayak gimana gitu kan. Apalagi kalau zaman dulu sama sekarang marketingnya kan pasti beda. Pasti beda ya Mas. Betul. Apalagi milenial sekarang Nah. informasi udah luas. Pengen tahu Bro, marketing yang memang apa nih triknya atau tips atau Nah, apa? jadi kalau marketing ya, kita beda era kan beda cara pasti ya. Betul. Bener, bener banget tuh. Jangan sampai era sekarang kita masih pakai Cara lama. marketing di ya Cara lama ya gitu ya. cara lama. Benar-benar. Jangan sampai. Jadi sekarang udah banyak akses untuk promosi. Salah iya, satunya ya Media sosial. Pasti itu Benar sudah. sih. Benar. Media sosial. Itu paling Zaman utama sih. sekarang persentase orang yang punya handphone sama yang nggak punya pasti lebih banyak yang punya. Iya. Bahkan satu orang bisa 2-3 handphone. Betul. Bener, Nah, bener. Betul, gitu. betul. Makanya nomor 1 tembaklah di situ. Tembaklah di situ. Orang bisa ngabisin waktu sekali buka Instagram, aku yakin nggak mungkin 1 menit. Betul. Bener. Buka Instagram. Betul. Apalagi kayak sekarang nih gue. Ya. Itu boker sama buka Instagram lebih lama buka Instagram ya daripada boker. Betul. Bener. Inspirasi. Betul. Bokernya udah selesai. Iya. Instagramnya masih belum scroll. Iya. Scroll down. Makanya kita harus tembak di situ. Memang kita perlu keluar budget di situ. Tapi baliknya kita dapat gitu loh. Anggaplah kita sekali iklan berapa ratus ribu. Cuma efek ke belakangnya tuh. Efek ke depannya kayak gitu. Pertama kita tembak di medsos. Kedua kita masuk ke grup-grup
Grup-grup. Misal aku coffee shop, Ya, aku harus berusaha masuk ke grup-grup komunitas kopi-kopi. betul. Gitu. Betul sih. Untuk tahu update gitu ya. Iya. Terus ya paguyubannya sih di kayak ngobrol bareng sesama Ya. yang tahu kopian sama, gitu ya kan. ya. Banyak sharing di situ lah ya. Karena kalau kita tertutup, kita nggak akan nambah ilmu apa-apa. Betul. Nggak akan dapat. Betul. Emang bisnis tuh nggak bisa sendiri deh. Nggak Nggak bisa selfish itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa emang bener sih. Kalau pakai cara lama sebetulnya masih efektif sih, Cok. Kayak kita pasang iklan di jalan-jalan, Iya. gede-gede gitu. Pajaknya gila-gilaan tuh kok. Iya, Lebih gila daripada medsos itu ya. iya. Iya, kalau Itu cara lama tuh emang. Iya, cara lama. Efektif. Cuma efektif. Tapi ya, kalau menurutku sih masih ada kekurangannya kalau kita pasang di jalan-jalan itu. Betul. Orang lewat memang lihat, tapi cuma sekedar lihat. Betul. Nggak kepo. Betul. Nah, kan gitu. Kalau di Betul. Instagram, Hmm. nah Instagram kan persentase orang kepo kan banyak nih. Betul. Iya. Tembaknya di situ. Terus Gua di situ. Kalau di TV udah nggak masuk sih kalau kurang lah kok ya. Ya, di TV Emang bener sih, udah beda langsung. bener omongan gue sih, beda memang marketing itu beda era, Beda beda cara. ada cara. Asik sih itu. Dapat sih. Beda era, beda cara. Beda era, beda cara. Iya. Oh ya kok. Nih yang bikin aduh, serak. Minum dulu lah. Bener. Ini nih yang bikin sotoy mungkin nggak ngomong pembeda, nggak ngomongin bahwa itu punya kita sih dia. Tapi emang kita pengen bikin sesuatu aja. Jadi narasumbernya tuh nggak cuma yang ada di live gitu. Ya. Yang mungkin sotoy itu ya lebih kita ada kayak sesi video call ini. Kita ngomongin dulu narasumbernya, kita video call, kita minta. Nah yang terakhir kan kita ngebahas soal marketing nih kok. Ya. Marketing terus kebetulan aku punya relasi di Jakarta. Itu dia salah satu manajer marketingnya Pisa Cafe. Pisa Cafe ya Pisa Cafe, itu ya. lumayan lama sih Pisa Cafe-nya, cuman Masih survive. eksis Dia sampai survive sekarang. eksis gitu Ya. sampai sekarang. Kita langsung video call aja kali ya. Boleh. Saya mana? Wih, Ica namanya Ica. Angkat Ca. Jadi emang gini sih kok. Jadi kayak sebelum kita coba bikin narasumber lebih luas lagi gitu ya. Iya. Apa? Jadi biar lebih variatif gitu kok. Jadi kita nggak ngelihat dari sudut pandang. Walaupun kita sotoy, kita juga ada pertimbangan sudut pandang. Loh. Jadi nggak cuma satu gitu ya. Iya. Informasinya ya gitu lah. Apalagi terawih. Lagi terawih kali ya. Lagi boker sambil Instagram. Oh iya benar, lagi boker sambil Instagraman. Bokernya udah selesai, Instagramnya belum selesai. Ya. Udah sahur. Udah sahur. Ya, angkat dong, Ca. Nah. Ntar dulu deh. Hmm. Halo Ica. Halo. Halo, Ca, kenalin teman aku. Hai Kak Ica. Halo. Ini pemilik Cafe Pur. Halo. Ko Kevi. Halo. Ca. Mau nanya-nanya dong, Ca. Masih di Pisa Cafe dong? Masih ya? Mau nanya dong, Ca. Pisa Cafe kan udah lumayan lama. Ini kalau boleh nih, kalau boleh. Kalau Ini bisa, kan harus udah, boleh. Harus boleh sih. Kalau udah di video call gini harus boleh sih, Ca, emang bener. Jadi, mau nanya nih, Ca. Ya kan? Kalau seandainya kan kita udah tahu nih Pisa Cafe itu kan lumayan lama. Cuman eksistensinya juga lumayan keren sih di Jakarta gitu kan. Mau tahu dong tips and tricksnya sambil minum, Ca. Sambil ya terus gimana, Ca? Kalau untuk trik dalam hal apa dulu? Pemasaran, lebih ke arah pemasaran Dan sih ya, juga Mbak. eksistensi. Kalau karena itu dia sih, jadi karena bisa kafe 26 tahun kan. Gila, 26 tahun. Gue udah tamu-tamu reguler yang maksudnya udah regulernya tuh udah kayak udah lama-lama juga. Jadi tuh sebenarnya karena aku belum sampai 3 tahun sih, cuma baru 2 tahun. Oke. Jadi aku juga lanjutin aja sebenarnya. Tapi kan sekarang karena medianya banyak, juga berjualannya pasarannya lewat sosmed. Sosmed. Balik lagi Oh, persis kayak yang sosmed. Ko Evan bilang sih. Terus Ya, biasanya karena kan untuk bisa kafe sendiri kan cari dia kafe ya, jadi juga ada
ada juga. Jadi menurutku dan marketnya sebenarnya untuk Pisa Cafe sendirinya itu di atas 27 tahun lah. Oke. Gila. Marketnya. Berarti Marketnya Pisa Cafe itu 27 tahun. 27 tahun. Lebih tua Pisa Cafe daripada saya berarti. Maaf juga. Sama Soalnya yang paling tua di sini dia nih. Saya masih 17 Kak. Saya sama Ko Kevin muda. Iya, itu nah terus dari situ juga memang tamu-tamu reguler di Pisa Cafe itu rata-rata yang berumur di atas 28 tahun. Ya sampai 40-an lah. Oke. Kalian kan dibilang family resto. Aha. Yang untuk jadi untuk interiornya itu kayak bener-bener family resto, desainnya juga family resto. Biasanya lari di bar itu kayak bar, live musik itu memang dia di malam hari. Oke. Karena ya kalau untuk kalangan yang kita pulang kantor, yang masing-masing muda, yang umurnya belum masih di bawah 40 tahun, yang kayak semua kan mereka pasti butuh hiburan. Iya. Iya. Itu biasanya di umur-umur yang di bawah 40 tahun kayak gitu. Jadi emang ngajarnya ke lebih ke arah medsos gitu ya. Terus Iya, terus kenapa- karena kenapa Pisa Cafe dia juga ya. kenapa tadinya ke medsos karena itu dia karena kan kita menjualnya itu licensing. Yes. Oke. Terus bar kayak bir, minum-minuman gitu kan. Menurut aku di rata-rata ya semua resto, semua bar itu rata-rata umurnya pasti di bawah 40 dan mereka pasti pengguna sosmed yang aktif. Aktif. Kalau aku. Jadi Ngomongin data berarti. Sampai ya, jadi aku juga bagian sosmed. Jadi Wih. Asik. aku larinya ke sosmed lagi gitu. Boleh dong berarti nanti dipromosiin ya kita. Terus ya. Itu sih, tapi bedanya kalau misalnya umur yang kayak di 40 ke atas gitu kan, itu biasanya aku kontaknya itu by phone, kayak misalnya sama kuler, jadi kita kayak tamu-tamu yang kapan nih datang lagi kayak gitu-gitu. Jadi jadi tetap trendnya tuh pun juga sama gitu, tamu reguler tuh tamu-tamu reguler yang nggak menggunakan sosmed kita punya by phone gitu kan, jadi tetap di kontak sama tamunya kayak gitu. Terus kalau emang kayak gitu berarti emang ada seasonnya dong, Kak? Berarti ada jam-jamnya gitu, mungkin kayak pagi apa gitu. Emang bukanya dari pagi? Padahal setiap harinya pun beda gitu kan, kayak misalkan kebanyakan tuh yang di atas umur 40 tahun tuh mereka tuh tentunya buat lunch, kalau enggak umur yang kayak di gereja, karena kan selama itu depannya tuh gereja tuh, dan kebetulan ibu-ibu yang ada tua sih kalangan 40 ke atas gitu kan, mereka tuh biasanya suka lunch dulu di Pisa Cafe, baru ke gereja kayak gitu. Nah dari situ sih kita bisa ngumpulin sih sebenarnya tamu-tamu yang kayak, karena kan aku sih cerita dari beberapa tamuku yang di atas 40 tahun sih memang iya Pisa Cafe itu kayak second home gitu kan. Wih, udah sampai second home homey ya? banget. Berarti homey banget dong ya? Iya, jadi nah itu dia karena interiornya rumah banget, dan dari operasionalnya pun, dari pelayanannya pun, waitersnya pun mereka benar-benar friendly banget sih. Yes. Kalau menurut aku itu tuh akan terus diterapkan sih di Pisa Cafe kayak gitu. Cak, aku mau ngomong nih. Ini kan kita lagi ngobrol soal bisnis milenial, dan salah satu inti atau salah satu fakta yang ada di dalam bisnis itu adalah marketingnya kan. Nah, kebetulan kita mau wawancarain satu narasumber ya. Satu narasumber yang punya Pur Cafe. Punya Pur Cafe and Mocktail yang ada di Malang. Jadi emang kalau secara looks di sini emang bener-bener beda. Terus ya emang bener sih sama yang kayak Ica bilang sih, Ca, emang harus ada autentiknya, harus ada kayak pembeda dari yang lainnya. Di sini tuh emang bener-bener tempat yang oke sih menurut aku. Jadi ya terus dari beberapa kayak marketing juga hampir sama. Mungkin dari 27 tahun Pisa Cafe itu ada di Jakarta gitu kan, di ibu kota. Berarti ada beberapa trik lama yang untuk dari sisi marketingnya itu dipakai gitu ya, Cai? Iya, jadi tuh kita di dua sisi sih kan, itu bilang. Jadi kita 27 tahun, tamunya pun juga tamu-tamu yang ada yang udah lama banget, ada yang udah reguler, yang udah 40 tahun ke atas. Jadi kayak umur dari 40 tahun kita treatnya by phone biasanya. Karena nggak mungkin dong menggunakan sosmed. Benar. Ya sosmed paling lainnya ke WhatsApp. Iya, betul. Mereka ngerti paling WhatsApp gitu kan. Dan itu dia, jadi aku nge-treatnya by
rata-rata. Cuma sisanya untuk yang lain kayak 40 ke atas ya kadang aku juga ada sebagian aku telepon. Cuman untuk yang follow kita biasanya aku sharing kita ke Instagram, dia suruh nge-follow Instagram, Facebook atau semua sosmed yang bisa kamu biasanya. Biasanya kalau mereka pengguna sosmed banget ya, biasanya kalau anak muda kan mereka infonya pasti dari Instagram kayak gitu. Itu sih. Emang bener kata Koivo yang tadi bilang bahwa beda era, beda cara. Jadi emang caranya dari ngeliat dari treatmentnya Pisa Cafe sendiri kan kayak ada segmentasi umur gitu kan. Berarti kan emang caranya akan berbeda dari mulai kayak umur dari kalangan milenial kayak umur 17 tahun kayak saya gitu kan. Pelanggan lama umur di atas 40 tahun. Jangan tawa. Masih kelihatan kan 17 tahunnya? Yang ini. Boleh. Terus ini kan ngelihat pandemik gitu kan kayak sekarang ini kan corona gitu kan. Itu kan emang bener-bener mempengaruhi banget tuh, Cak. Mempengaruhi banget sama hasil yang ada di ya bisnis semua sektor lah ya. Semua sektor tuh mempengaruhi banget. Terus apa nih ada kisi-kisi nggak ada cara nggak sih untuk nanganin itu di dunia perbisnisan ya kafe Kalau menurut aku sih family resto sebenarnya kan karena kita masih himbauan ya, bukan berarti kita karantina. Yes. Berarti kan semua keluar, apalagi namanya food and beverage itu nggak boleh ditutup sebenarnya. Betul. Mungkin kayak mall tuh yang ada kafenya, mungkin tempat nongkrong, Iya. itu kan masih memang. Cuman kalau untuk makanan, meski kita food and beverage kan memang kita butuh ya kak. Paling harinya kalau memang harus social distancing, harinya kita online ya. GrabFood, kita tetap upselling. Kalau aku sih ya, karena aku juga dari Pisa Cafe sendiri kita bikin GoFood, kalau nggak GoFood, kalau GrabFood, jadi larinya semua ke online. Jadi kita nggak harus ketemu juga dan tidak ada tempat nongkrong kayak gitu. Karena kan ya dari pemerintah kan maunya kita nggak boleh ada kumpul-kumpul rame-rame kayak gitu. Tapi kita tetap bisa jualan dari GrabFood, dari Instagram. Cuman agak yang aku dropnya itu karena kita nggak bisa pertama nggak bisa ada live musik lagi. Oke, ya benar. Itu paling menjual juga sih ya, salah satu bentuk jualnya ya. Nilai jual buat kafe ya, benar. Untuk aku ya kayak gini deh kak, kalau kita nonton kembar pulang kerja gitu kan, biasanya kita nonton live musik sambil minum, entah minum bir, minum apa, sambil ngobrol, itu kan enjoy sebenarnya. Iya betul. Kalau lagi pandemi begini, kita tetap harus jualan untuk ininya ya dengan online. Jadi tetap memasarkannya, tetap Instagram. Kalau memang mereka mau pesan bisa ada marketingnya lewat aku. Kalau enggak, harinya ke GoFood, kalau nggak ke Gojek. Oh gitu. Ini emang ini sih doa dari gua aja sih, Cak. Satu doang sih. Semoga target sellingnya diturunin. Iya benar. Oke Cak, thank you banget ya Cak ya udah mau di video call, udah jadi mau jadi narasumber, nanti kita tayangin di YouTube. Terus terima kasih, keep healthy, terus sukses terus buat kerja di sana. Terima kasih sudah menginspirasi Cela, menginspirasi. Thank you tips-tipsnya kak. Dan tau gak sih soto itu nggak pernah pakai data, dan ngobrol sama Ica aja nih kita pakai datanya gitu ya. Thank you Ca, thank you banget ya, thank you. Bye Ca, bye, thank you. Emang ya gitu nih. Lama banget. 27 tahun loh. Ya. Emang beda era, memang beda era. Beda cara. Dan Ya. mereka udah punya treatment ke Ya, customer ya. konsumen lama mereka ya. sendiri ya. Karena memang udah punya, mungkin mereka setiap kali datang ada database kayak nomor telepon gitu. Ya. Jadi emang bisa follow up-nya lebih gampang gitu ya. Ya betul. Makanya sekarang pasti ujung-ujungnya lebih baik ke online. Iya sih, Iya. yang bener sih kok. Eranya. Iya. Emang eranya gitu sih. Iya, mau gimana lagi? Semua dari jempol gitu ya. Iya. Semua dari jempol. Jadi bisa matiin telepon dari jempol. Iya. Matiin orang dari jempol. Tinggal gesek ini jadi duit kan? Ya, tinggal bisa jadi duit. No, duit udah gak berguna, yang penting angka. Tetap sih, saya tetap suka duit. Saya cinta rupiah. Iya.
Saya cinta dolar. Asik. Oh, thank you banget kok ya udah Ya. bener-bener buat aku sih pribadi, nggak tahu ya teman-teman, karena memang kita sotoy, kalian nggak perlu masuk ke argumentasi kita, tapi kalau kalian suka, ya udah, kalian ikutin aja. Tapi kalau buat saya sendiri ini buat aku kayak ilmu baru sih. Benar. Mulai dari marketing, build up-nya, kayak tesnya dan sebagainya tuh buat aku suatu hal yang unik dan memang itu jalannya yang harus ditempuh, nggak semua tuh nggak instan gitu. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Riset. Iya harus riset dan lain-lain. Emang bener apa yang Ko Kevin udah bangun di apa namanya Pur Cafe and Mocktail ini emang udah bener-bener, kalau menurut aku ya ini honest review, cila honest review udah kayak YouTuber anjir. Dia emang menurut aku sih kayak pribadi ini sih memang layak direkomendasikan buat teman-teman semua datang ke sini. Sangat layak teman-teman, sangat layak karena memang di sini ada pembeda. Kalian nongkrong di sini nggak usah kalian nggak spend money buat ada ceritanya di situ gitu. Menurut aku gitu sih. Bener. Oke, paling itu aja sih buat aku. Ada tanya lagi nggak? Dari tadi hahe. Habisin kopi. Atau juga kalau dari aku sendiri ya. 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 Ini menurutku sih, nggak tahu kalau dari segi konsumen ya. Konsumen. Kalau menurutku aku bikin menu seperti ini juga dengan harga segitu menurutku nggak mahal. Sangat. Menurutku nih, Sangat. ya. Ya. Menurutku. Karena memang targetku dari awal middle low. Iya. Sangat. Relatif tuh. Kalau menurut aku harganya sangat relatif. Dari yang kita bayar. Ya tadi balik tadi, kita spend money di situ nggak cuman kayak kita dapat kopi doang, terus ya udah minuman dihabisin selesai, tapi kayak ada ceritanya. Ini apa sih? Yeah. Orang tuh bikin orang nanya gitu loh. Ini apa sih? Kok bisa rasanya kayak gini gitu? Kok beda gitu? Yeah. Itu sih yang paling penting. Yang kalau aku sih lebih tertariknya ke arah beda gitu. Memang ada pembeda Yeah. dan punya karakteristiknya itu sih. Benar. Menurut aku gitu. Ya, ada lagi. Benar aja. Udah dijawab semua sama. Gajinya sama. Oke, buat teman-teman paling yang mau datang sini buruan. Kalau nggak datang sini kalian goblok. Kalian rugi menurut aku karena ya itu balik lagi karena emang spend money di sini nggak cuma ngeluarin uang doang, karena emang dapat gitu, worth it dari apa yang lo keluarin, apa yang kalian dapat itu worth it banget. Perlu dikasih bocoran nggak? Boleh. Harganya? Kalau aku sih Mungkin lebih rate harga ya. Oh iya. boleh range harga deh. Ya 12 sampai 25. Tuh. Paling mahal loh itu. Tuh. Ya, 12 sampai 25. Tuh, 25.000 segelas kopi pur. Yeah. Promosi lagi web seriesnya. Paling gitu sih. Makasih banyak ilmunya, makasih banyak, sukses terus buat bisnisnya. Thank you. Saya akan sering datang ke sini dan saya harap ada progresif dari teman-teman Malang untuk bisa menikmati apa yang saya nikmati di sini. Apa lagi? Paling gitu ya. Buat teman-teman semuanya, apa tuh? Apa ada lagi? Udah cukup? Oke. Iya, cukup. Paling buat teman-teman balik lagi, kalau kalian mau subscribe,